Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Iqbal Kadir, SHMH, dosen tetap pada program studi D4 Promosi Kesehatan, Fakultas Sains, Teknologi dan Ilmu Kesehatan, Universitas Bina Mandiri Gorontalo. Saat ini saya sedang dalam proses mengikuti sertifikasi dosen gelombang 1 yang diselenggarakan oleh Kemendikti-Saintek tahun 2026. Saya akan melakukan penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau dikenal dengan PDD UKT PT. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Pendidikan Anti Korupsi. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib dengan kode khusus 23332433 dan diikuti oleh mahasiswa semester 4 dengan bobot 2 SKS dalam satu semester. Adapun deskripsi mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi ini, yaitu mata kuliah ini membahas tentang teori dan studi kasus pendidikan anti korupsi yang meliputi nilai-nilai anti korupsi, prinsip-prinsip anti korupsi, bentuk-bentuk korupsi, klasifikasi korupsi, serta mahasiswa akan mempelajari peran pendidikan anti korupsi dalam mendukung pencegahan anti korupsi di mahasiswa. Mata kuliah pendidikan anti korupsi ini disampaikan dengan metode DIA atau Delivery, Interaction and Assessment, yaitu metode pendekatan pembelajaran yang menitik beratkan pada penyampaian materi, interaksi antara dosen dan mahasiswa, serta penilaian hasil belajar. Video ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat kualifikasi sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026 berupa pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau dikenal dengan PDD UKT PT, khususnya dalam aspek pengajaran. Untuk capaian pembelajaran yang dibebankan dalam mata kuliah pendidikan anti korupsi meliputi CPL 1 mampu menunjukkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, etika akademik, nasionalisme, serta menginternalisasi nilai-nilai Pancasila dalam pengelolaan lingkungan. CPL 2 mampu menghargai keberagaman budaya, agama, pandangan, serta mengutamakan sikap inklusif, peduli sosial, dan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan. CPL 4 menguasai konsep integrasi akademik, anti plagiarisme, serta etik penelitian dalam pengembangan ilmu lingkungan. Adapun capaian mata kuliah atau CPMK yang diharapkan pada akhir pembelajaran antara lain: CPMK 1 mampu menjelaskan konsep dasar, tujuan, nilai, prinsip, dan urgensi pendidikan anti korupsi berdasarkan nilai Pancasila, etika, dan moral. CPMK 2, mahasiswa diharapkan mampu menganalisis bentuk korupsi, faktor penyebab korupsi, dampak korupsi, serta regulasi terkait tindak pidana korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan pengelolaan lingkungan. CPMK 3, mahasiswa mampu menerapkan prinsip integritas akademik, anti plagiarisme, dan etika penelitian dalam kegiatan akademik dan pengembangan ilmu lingkungan. CPMK 4, mahasiswa mampu menunjukkan sikap tanggung jawab sosial, kepedulian, dan perilaku anti korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan lingkungan kerja. CPMK 5, mahasiswa mampu merancang dan mempresentasikan program, kampanye, atau proyek sederhana yang mendukung penguatan budaya anti korupsi di lingkungan akademik, masyarakat, dan di bidang ilmu lingkungan. Pada mata kuliah ini, saya mengangkat topik pembahasan yang menarik karena tidak hanya mengacu pada teori, tetapi juga menggabungkan contoh atau peristiwa atau kasus yang terjadi saat ini. Penilaian pada mata kuliah pendidikan anti korupsi ini mencakup 5 komponen utama yang terdiri dari kehadiran dengan bobot 10%, tugas dengan bobot 15%,
sikap dengan bobot 20%, UTS dengan bobot 25%, dan UAS dengan bobot 30%. Penilaian dilakukan secara objektif berdasarkan indikator seperti ketepatan dan penguasaan materi, partisipatif aktif, serta kemampuan menganalisis terhadap studi kasus. Untuk tahapan berikutnya, mari kita simak video pembelajaran mata kuliah pendidikan anti korupsi di dalam kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi, Pak. Sehat? Alhamdulillah. Baik, pada hari ini kita sudah masuk pada pertemuan yang keempat mata kuliah pendidikan anti korupsi, ya. Yang nantinya kita akan pelajari beberapa bahasan, diantaranya bentuk korupsi, klasifikasi korupsi, dan penyebab terjadinya korupsi. Sebelum kita mulai pada perkuliahan hari ini, supaya perkuliahan ini lancar, aman, dan sampai selesai, alangkah baiknya kita berdoa, ya. Berdoa akan dipimpin langsung oleh Ketua Tingkat Syahril. Silakan Syahril. Teman-teman, sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Syahril sudah bantu kita pimpin doa pada pagi hari ini. Kemudian adik-adik bisa lihat absensinya di Edufekta, ya. Nanti hari ini buka yang namanya aplikasi untuk mengisi daftar hadir pada pertemuan keempat hari ini. Ya, bisa dipahami ya? Bisa. Oke. Sebelum kita masuk pada perkuliahan, alangkah baiknya kita supaya menambah fokus kita pada pagi hari ini, kita ice breaking dulu. Bisa ya ice breaking ya? Bisa. Ice breakingnya itu tepuk fokus. Siap? Siap. Sebelum kita belajar, kita ice breaking untuk menambah daya ingat kita dan fokus kita pada pertemuan kali ini. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, terima kasih ya. Sekarang kita sudah masuk pada pertemuan keempat, tapi saya mau cek di pertemuan ketiga kemarin, ada tidak yang masih ingat terkait dengan pembelajaran kita pada hari kemarin, yaitu bicara tentang nilai-nilai anti korupsi, ya. Ada beberapa nilainya dan prinsip-prinsipnya. Ada yang bisa bantu saya kasih ingat untuk orang lagi? Ya, Pak. Ya, silakan. Ya, ada nilai-nilai anti korupsi yang intinya terdiri dari jujur, disiplin, dan tanggung jawab. Jujur, disiplin, dan Tanggung jawab. tanggung jawab. Oke, ada lagi? Belakang? Silakan belakang. Yang kedua ada Ridho, ayo silakan Ridho. Yang kedua ada sikap, adil, berani, dan peduli. Sikap, adil, berani, dan peduli. peduli. Ada lagi? Yang ketiga? Aspia, silakan. Tadi sudah ada intinya, ada sikap, ada inti, ada sikap, dan ada etos kerja. Silakan Aspia yang ketiga. Apa? Nah, oke, silakan. Ada etos kerja itu meliputi Kerja keras, sederhana, dan mandiri. Jadi nilai anti korupsi ada berapa? 9. Ada 9. Apa yang pertama? Jujur, disiplin, dan mandiri. Oke. Itu materi kita yang kemarin yang sudah kita pelajari. Nah, sekarang di pertemuan keempat seperti saya bahasakan tadi, kita akan bicara tentang bentuk-bentuk korupsi. Bentuk dan klasifikasi korupsi, ya. Nah, sebelum kita masuk, tentunya ada tujuan pembelajaran. Itu apa? Yang pertama, agar mahasiswa mempunyai pengetahuan yang baik tentang anti korupsi,
dan mampu menjalankan karakter anti korupsi untuk selanjutnya yang tadi disampaikan. Ada 9 poin ya. Kenapa kita harus atau punya tujuan untuk belajar pendidikan anti korupsi. Kemudian yang kedua, mahasiswa itu mampu menganalisis nilai anti korupsi dan dampak korupsi dan penyebabnya yang sebentar nanti akan kita pelajari, kita akan bahas ya. Oke. Di samping tujuan ada manfaat ya. Pertama, mahasiswa mampu menanamkan nilai anti korupsi dan prinsip anti korupsi ya. Kalau materi itu kita harus setelah kita dapati, kita harus tanamkan dalam diri dan kita harus amalkan ya. Oke. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu meningkatkan pemahaman tentang bentuk korupsi seperti apa, penyebab-penyebab korupsi seperti apa, dan dampak-dampak korupsi. Oke. Yang ketiga, mahasiswa mampu meningkatkan kesadaran untuk menolak perilaku koruptif. Inilah manfaat daripada pembelajaran pendidikan anti korupsi khususnya di pertemuan keempat. Bicara tentang bentuk, klasifikasi dan apa penyebab-penyebab korupsi. Ya. Nah, sekarang kita lihat bentuk-bentuk korupsi ya. Menurut Undang-Undang 31 tahun 99, Junto Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, terdapat 7 kelompok tindak pidana korupsi ya. Nah, yang pertama ada yang namanya suap. Kemudian ada yang namanya gratifikasi, ada yang namanya penggelapan dalam jabatan, ada pemerasan, perbuatan curang, konflik kepentingan dan merugikan keuangan negara. Sekarang saya mau tanya, ada enggak yang tahu kira-kira perbedaan suap dan gratifikasi? Posisinya seperti apa? Kapan dikatakan? Nah, silakan, Alisa. Oke, baik, terima kasih. Jadi kalau suap itu dilakukan sebelum adanya perbuatan. Sedangkan gratifikasi itu setelah adanya perbuatan atau kegiatan. Jadi ini kurang lebih ada 7 bentuk korupsi yang barangkali akan Anda temui di lapangan. Suap, gratifikasi, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, konflik kepentingan dan merugikan keuangan negara. Sekarang lanjut, kita masuk ke klasifikasi korupsi. Nah, klasifikasi korupsi kurang lebih dibagi atas 4. Yang pertama, individual corruption, korupsi yang dilakukan oleh individu atau perseorangan. Ya. Kemudian namanya petty corruption, korupsi kecil-kecilan yang dilakukan oleh aparat dalam kegiatan sehari-hari. Apakah dia aparat yang berwenang dalam hal ini kepolisian maupun aparat desa dalam ini perangkat desa. Oke. Kemudian endemic corruption, korupsi yang sudah terintegrasi dalam ekonomi sosial, politik di masyarakat. Korupsi sudah menjadi budaya, corruption culture. Ya, nanti akan saya tanyakan terkait dengan contoh-contoh ini yang barangkali bisa ada tanggapan daripada mahasiswa. Yang keempat yaitu grand corruption, korupsi yang dilakukan oleh para pejabat pengambil keputusan untuk menguntungkan diri sendiri maupun orang lain. Sekarang saya mau tanya, ada enggak yang bisa kasih saya contoh terkait dengan individual corruption? Korupsi yang dilakukan oleh individu. Ada yang bisa kasih contoh? Ya, silakan, Rahmati. Ya. Itu dari segi kegiatan. Ada yang lain? Individual corruption? Individu, korupsi yang dilakukan oleh individu? Putri? Ya. Contohnya kayak ada bendahara kelas, dia memegang uang kelas. Nah, di sini dia memakai uang tersebut untuk kepentingan privat. Oke. Ada bendahara kelas,
yang memegang uang kelas atau kas kelas, kemudian dipakai untuk kepentingan pribadi, mau pakai beli skincare atau kebutuhannya ya. Oke. Kemudian ada yang namanya petty corruption, korupsi kecil-kecilan dilakukan oleh aparat dalam kegiatan sehari-hari. Ada bisa kasih contoh saya tentang korupsi seperti apa yang dimaksud? Petty corruption? Ada? Putri? Ya. Contohnya kayak ada sweeping yang mereka tidak menggunakan surat tilang kayak polisi. Mereka biasanya meminta uang tilang itu tidak, mereka cuma minta kayak uang untuk uang rokok. Oke, uang rokok. Jadi ketika ada tidak bukannya operasi untuk tilang, kemudian mereka memberhentikan kita di jalan, kemudian katanya ditilang. Ya, istilah transaksi ya oleh aparat. Oke. Kemudian ada yang namanya endemic corruption. Korupsi yang sudah terintegrasi dalam sistem ekonomi, sosial, politik di masyarakat karena sudah menjadi budaya sekarang menjadi corruption culture. Ada kasih saya atau bantu saya terkait dengan contoh ini? Korupsi yang sudah terintegrasi dengan sosial, ekonomi, dan politik yang biasanya itu dalam hal bantuan. Ya, bantuan sudah terporsi masing-masing. Apalagi kita paling banyak di pedesaan, orang dapat bantuan itu kebanyakan orang-orang yang ada di seputaran kantor desa atau daripada pihak-pihak yang ada di aparat desa. Oke. Terakhir, grand corruption, korupsi yang dilakukan oleh para pejabat, pengambil keputusan untuk menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain. Ini yang paling banyak kita dengar di televisi, kita lihat di televisi. Ada yang kasih contoh ini terkait grand corruption? Iya Pak. Ya, silakan. Iya seperti tadi yang dijelaskan, misalnya ada bantuan pembangunan rumah untuk masyarakat miskin itu biasanya dari kepala desa itu sudah menentukan toko mana yang diharuskan untuk pengadaan bahan bangunan tersebut. Oke. Jadi pihak ketiganya sudah ada, sudah ditentukan ya, tanpa melalui adanya survei. Ya. Oke, ini yang namanya klasifikasi korupsi. Sudah ada bentuk korupsi, sudah ada klasifikasi korupsi. Tadi ada berapa bentuk-bentuk korupsi? Tuh, 7. Ada yang masih ingat? Sama-sama? Suap. Kemudian? Pemerasan, perbuatan curang, konflik kepentingan, merugikan keuangan negara. Sekarang kita tinggalkan bentuk dan klasifikasi, kita masuk pada Ghosn teori. Jack Bologna, seorang ahli, dia mengatakan dan mengeluarkan satu teori namanya Ghosn teori. Penyebab korupsi ya. Ada 4. Pertama ada greed, ada opportunity, ada needs, dan ada exposure ya. Ghosn ini singkatan daripada greed, opportunity, needs, dan exposure. Apa itu greed? Yaitu serakah. Sudah dapat gaji, kemudian masih korupsi lagi. Banyak kita lihat di televisi, banyak para pejabat sudah digaji oleh negara, tapi masih mau menerima suap, masih memperjualbelikan jabatan, ya seperti kita lihat. Kemudian ada namanya opportunity, peluang. Kebanyakan orang yang korupsi itu karena dia mempunyai peluang. Apakah dia punya jabatan? Apa karena situasi dan kondisi? Ya, itu karena adanya peluang. Kemudian yang ketiga ada needs, tekanan ekonomi. Ditekan dia oleh atasannya supaya bisa melakukan yang namanya korupsi. Dan yang terakhir ada exposure. Ingin pamer, ya. Karena sudah punya jabatan, pasti dia ingin tampil beda juga, baik dari fashion maupun aksesoris lainnya. Ya, ini namanya exposure. Jadi ada bisa lagi kasih contoh saya terkait dengan greed, opportunity, needs, dan exposure? Satu aja di antara 4 ini yang bisa kasih contoh.
Saya Pak, Ya, silakan. yang tekanan ekonomi misalnya kita lagi ada kebutuhan untuk membayar tunggakan di bank, Oke. sama ada biaya yang untuk keperluan pribadi juga bisa masuk. Pribadi. Oke. Ini Jack Bologna. Kalau muncul di nanti di kedepannya terkait teori Jack Bologna namanya Ghosn Teori. teori. Oke. Tadi kita sudah bicara tentang klasifikasi dan bentuk. Ada bisa kasih ingat lagi tentang klasifikasi? Ada berapa klasifikasi? 4. 4. Ada berapa bentuk korupsi? 7. Klasifikasi korupsi tadi ada berapa? 4. Yang pertama Individual corruption. Kedua, petty corruption, ketiga, endemic corruption, keempat, grand corruption. grand corruption. Sekarang masuk lagi Ghosn teori. Oke. Ada pertanyaan sampai situ terkait penyebab maupun klasifikasi korupsi? Kita lanjut? Lanjut. Oke. Nah, inilah semangat melawan korupsi yang menjadi satu gerakan yang dibuat oleh mahasiswa. Ini salah satu bentuk gerakan maupun semangat melawan korupsi. Yang pertama, korupsi musuh kita bersama, dan itu harus pasti. Tanamkan dalam hati bahwa korupsi itu adalah musuh. Yang namanya musuh nggak bisa kita jadi kawan, pasti atau teman, pasti kita lawan. Kemudian menjadi mindset yang harus dimiliki oleh setiap individu. Pola pikirnya harus seperti itu. Korupsi itu musuh, bisa menyebabkan kemiskinan. Ketiga, individu berintegritas berani menolak korupsi. Dalam situasi apapun Anda, dalam kondisi apapun Anda harus berani melawan korupsi. Pemimpin yang punya role model integritas, Anda itu menjadi contoh ya, baik itu di kalangan keluarga, kalangan lingkungan pertemanan maupun masyarakat luas. Sebagai virus influence bagi kelompok maupun lembaga. Nah, kemarin saya sudah lihat ada beberapa orang yang sudah bagikan brosur ini kepada para pejabat kampus begitu, teman-teman kampus. Itu menjadi apa? Virus yang baik untuk teman-teman sekitar. Dan terakhir, semangat melawan korupsi menjadi satu gerakan. Ini menjadi salah satunya. Ya, ini dari administrasi ya. Anti korupsi mulai dari diri sendiri. Tadi nilai anti korupsi yang pertama apa? Nilai anti korupsi yang pertama tadi yang jujur. Berarti apa? Jujur mulai dari diri sendiri. Paham sampai situ? Oke. Ini lagi, ini dalam bentuk brosur. Kalau ini nanti kita akan pajang di depan fakultas, ya. Dan ini sudah masuk di setiap fakultas maupun dosen-dosen kaprodi. Korupsi mencuri masa depan kita semua. Satu tindakan korupsi, ribuan kehidupan terdampak. Artinya apa? Korupsi itu sangat berbahaya untuk pembangunan, untuk kehidupan anak cucu kita ke depan. Paham? Oke. Makanya dia bilang stop korupsi. Stop korupsi. Ya, nanti dibagikan lagi. Kita lihat. Nah, Pak, bagaimana cara menolak yang namanya korupsi? Ini saya kasih tips, ada 4 no. Ya, ada 4 no. Pertama, no bribery. Menolak suap. Yang kedua, no kickback. Menolak menerima fee dari rekanan. Yang ketiga, no gift, menolak menerima gratifikasi atau hadiah yang tidak patut atau tidak wajar. Dan yang keempat, no luxurious hospitality,
menolak fasilitas dinas yang terlalu mewah. Oke. Bisa bantu saya? Apa yang pertama? Kita lihat. Siapa? Ridho? Bisa baca ada 4 tips no? Pertama ada no pribadi. No pribadi itu ada menolak suap. Yang kedua no kickback. Menolak menerima fee dari dekan. Yang ketiga ada no gift. Menolak menerima gratifikasi, hadiah yang tidak patut atau tidak wajar. Yang terakhir ada no luxurious hospitality atau menolak fasilitas dinas yang terlalu mewah. Oke. Tadi bentuk korupsi sudah 7, klasifikasi sudah 4, apalagi penyebab korupsi ada 4 dan juga 4 tips no. Oke. Tadi apa yang namanya GON teori ada berapa? 4. Apa saja itu? Needs, Exposure. Apa itu greed? masyarakat, Apa itu opportunity? peluang, Apa itu need? tekanan ekonomi, Apa itu exposure? ingin pamer. Ingin pamer. Ya, ini 4 tips untuk menolak semua bentuk-bentuk korupsi tadi. Ada 4 tips. No semua. No bribery, no kickback, no gift, no luxurious hospitality. Ya, ini. Sampai sini paham? Oke. Nah, sebelum kita masuk ke tugas, ya. Sebelum kita masuk ke tugas, untuk menambah semangat kita di perkuliahan ini, kita adakan lagi yang namanya ice breaking. Siap ice breaking lagi? Siap ice breaking lagi? Oke, kita mulai. Kita akan laksanakan tepuk semangat. Siap? Siap. Tepuk semangat, tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Oke, semangat ya. Sebelum kita akhiri pertemuan kita hari ini, saya kasih tugas untuk pertemuan yang selanjutnya, yaitu pertemuan yang kelima, yaitu bagaimana peran mahasiswa dalam membangun budaya anti korupsi. Ya, silakan nanti ini akan saya tanyakan lagi di pertemuan selanjutnya terkait dengan peran Anda sebagai mahasiswa, bagaimana membangun budaya anti korupsi. Dan tentunya apa? No ChatGPT, no AI, ya. Harus berdasarkan pengalaman dan pengetahuan kita masing-masing. Paham? Paham. Apalagi kita lihat. Nah, di pertemuan keempat kita akan bicara main poin per poin, ya. Pertemuan keempat kita akan bahas tentang pengendalian gratifikasi dan suap di kalangan mahasiswa. Jadi di 7 bentuk tadi, 2 yang akan kita bahas pertama untuk pertemuan yang selanjutnya, yaitu pengendalian gratifikasi dan suap di kalangan mahasiswa. Ada pertanyaan sebelum kita tutup pertemuan kita kali ini? Cukup? Cukup. Oke. Odu olo. Terima kasih ya. Nanti kita akan bertemu lagi di pertemuan selanjutnya ya. Tugas tadi silakan dipelajari kemudian dipaparkan lagi minggu depan di pertemuan selanjutnya. Demikian, terima kasih atas kerjasamanya, partisipasinya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video pembelajaran dalam mata kuliah pendidikan anti korupsi. Semoga bisa menjadi bahan pertimbangan baik dalam proses pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.